Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video saya ya. Pada video kali ini, di video pagi ya ini, soalnya saya memvideokan video ini itu pagi hari. Saya ucapkan selamat pagi buat teman-teman yang menonton video saya. Pada video saya kali ini, saya akan menerangkan dan memberi sedikit penjelasan mengenai kolam saya. Ya, diantaranya itu kenapa kolam biovlog saya itu sering berbusa, terkhusus pada pagi hari, teman-teman. Pagi hari itu biasanya busanya paling banyak. Itu kenapa ya kok bisa seperti itu? Nah, terus yang kedua juga saya akan memvideokan serta memberikan penjelasan sedikit mengenai kolam saya, yaitu penyebab ikan di kolam saya itu nafsu makannya kok sedikit gitu. Nah, ini sengaja saya bikinkan video kayak gini sekalian saya kasih makan ya teman-teman. Nanti kalian lihat sendiri nafsu makan ikannya itu seperti apa. Oke, nah ini bisa dilihat kondisi kolam saya ini cukup banyak busanya ya. Soalnya ini pagi hari. Kalau untuk siang hari, untuk sore hari, untuk malam hari itu malah biasanya lebih sedikit dari pagi hari, teman-teman. Itu kok kenapa bisa seperti itu ya? Kok bisa busanya paling banyak tuh biasanya itu pagi, dan paling sering banyak itu busanya pagi, teman-teman. Oke, di sini saya percaya dari teman-teman di sini yang menonton video saya, terkhusus teman-teman yang juga berbudidaya ikan nila biovlog, itu pasti akan mengalami hal-hal yang sama dengan apa yang sedang saya alami sekarang. Contohnya, kolam ikan itu berbusa, terus nafsu makan ikannya juga turun atau tidak stabil gitu ya teman-teman. Terkhusus untuk teman-teman yang berbudidaya nila biovlog, ya bukan hanya ikan nila saja ya, mungkin bisa lele sistem biovlog itu biasanya juga banyak busanya, teman-teman. Ini memang sengaja saya kasih makan ya teman-teman, ini biar bisa hilang juga busanya. Jadi teman-teman gak usah khawatir cara ngilangin busanya itu gimana, cukup dikasih makan saja, nanti juga busanya bisa hilang sendiri, teman-teman. Ini bisa dilihat juga nafsu makannya sedikit ya kalau di kolam saya ya. Nah, lantas kenapa bisa timbul busa pada kolam? Nah, timbulnya busa atau buih di kolam biovlog atau sistem pemeliharaan lain bisa menjadi sebuah pertanda. Pertanda apa? Yaitu pertanda bahwa air kolam itu sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nah, ini jika tidak dilakukan tindakan lanjut, ini malah bisa berakibat fatal terhadap perkembangan ikan di kolam kita sendiri, teman-teman. Nah, oleh sebab itu perlu kita ketahui buih atau busa yang ada di kolam itu kira-kira itu pertanda positif, pertanda baik atau pertanda buruk. Nah, syukur-syukur kalau memang itu pertanda baik ya. Nanti juga akan saya jelaskan. Ada manfaat baiknya, ada tidak baiknya dalam busa itu ya teman-teman. Busa dalam kolam kita, tapi tidak terlalu berbahaya. Saya katakan tidak terlalu berbahaya kolam yang terdapat busa, khususnya di kolam biovlog, karena itu menurut saya umum, teman-teman. Nah, lantas gimana kita bisa tahu busanya itu berpengaruh positif atau negatif? Bisa kita lihat saja, teman-teman. Kita lihat dari gerak-gerik ikannya, cukup kita lihat saja. Nah, mungkin ini kalau di kolam saya ini negatif ya teman-teman, soalnya tuh nafsu makannya sedikit, teman-teman. Jadi terjadinya buih atau busa yang timbul di kolam biovlog itu bisa dilihat dari gerak-gerik ikannya dan nafsu makan si ikan itu sendiri. Jika ikan kehilangan atau nafsu makannya berkurang dan bergerak lambat karena buih atau busa tersebut, bisa menjadi pertanda
bahwa busa atau buih dalam kolam kita itu pertanda negatif atau pertanda tidak baik. Nah, adapun penyebab kenapa kolam kita itu bisa ada buih atau busanya, yaitu yang pertama itu bisa menjadi penanda bahwa vlog yang ada di kolam kita itu banyak yang mati, teman-teman. Vlog ini itu bisa mati bisa jadi karena kekurangan oksigen sehingga air kolam itu berbuih atau berbusa. Ya padahal kan vlog ini penting ya. Vlog itu dapat berbentuk plankton atau mikroorganisme yang lain apabila mengalami kematian akan menimbulkan banyak gas CO2. Dan kalau vlognya banyak yang mati ini lebih bahaya lagi, teman-teman. Oleh sebab itu kenapa pada kolam biovlog itu perlu sekali diperhatikan aerasinya atau oksigennya, karena yang butuh oksigen pada kolam tersebut itu bukan hanya ikan, melainkan plankton atau vlog yang ada di kolam tersebut yang bakal jadi makanan si ikan itu sendiri. Nah, kalau vlognya sudah banyak yang mati itu biasanya airnya itu pekat, teman-teman. Air pekat, terus airnya juga bau, teman-teman. Terus yang kedua itu bisa terjadi adanya ledakan vlog atau algal blooming pada kolam kita. Nah, itu juga kalau vlognya meledak itu memang nggak baik juga ya, teman-teman. Nah, ini akan saya coba lihat vlog di kolam saya itu kira-kira berapa, teman-teman. Soalnya kemarin juga saya cek itu vlognya udah 40 lebih. Kita tinggal lihat lagi sekarang vlognya berapa. Memang kalau vlog udah meledak di kolam itu memang harus dikurangi ya, teman-teman. Nah, lantas gimana cara mengurangi vlog yang sudah terlanjur meledak di kolam kita? Yang pertama itu yang saya lakukan biasanya saya buang airnya, buang air kolam, habis itu saya isi lagi dengan air baru. Yang tentunya bertahap ya, teman-teman, jangan langsung banyak, takutnya nanti ikannya juga stres, kaget karena perubahan ketinggian air, teman-teman. Nah, untuk faktor selanjutnya, mengapa di kolam biovlog itu sering terjadi adanya busa atau buih pada kolam? Selanjutnya itu yang ketiga, bisa terjadi karena banyaknya sisa kotoran dan pakan pada kolam kita sendiri, teman-teman. Nah, ini mau saya buang airnya ya, buang air kolam itu bertahap saja, sedikit-sedikit, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ini kotorannya ya, teman-teman. Kotoran endapannya yang di bawah itu tentunya. Nah, tadi sudah saya sampaikan kenapa bisa adanya buih atau busa di kolam kita, dan itu bisa berpengaruh positif juga bisa berpengaruh negatif, teman-teman. Lantas kenapa sih di kolam saya ini ikannya nafsu makannya sedikit gitu ya? Ini saya juga kasih makan, nafsu makannya sedikit, nggak banyak. Ini juga bisa kasih makan, busanya jadi mulai hilang ya, teman-teman. Jadi mau menghilangkan busa itu nggak usah bingung, tinggal kasih makan ke ikan aja, nanti busanya juga hilang sendiri. Nah, yang pertama, kenapa nafsu makan ikan itu turun? Bisa jadi karena jenis pakan yang tidak cocok, teman-teman. Penyebab pertama ini sangat umum, yaitu jenis pakan yang digunakan tidak cocok ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan ikan nila kita, teman-teman. Yang kedua yaitu kondisi kolam seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Setelah yang ketiga itu bisa kondisi air kolam, juga tadi sudah saya jelaskan ya. Air dalam kolam yang memiliki pH tinggi juga akan menjadi penyebab penurunan nafsu makan ikan nila. pH tinggi maupun pH rendah ini sangat berpengaruh, teman-teman. Juga kandungan zat amonia. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi bisa teman-teman cek sendiri ya amoniak di kolam teman-teman itu berapa, karena itu juga mempengaruhi, teman-teman. Nah, ini vlognya segini udah 30-an lah, 30-40, dan itu belum turun semua ya, teman-teman. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkenan dan mau menonton channel saya dari awal, pertengahan hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih.